Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Maju. Ya. Aku mau ngomongin tentang personal branding. Ya. Jadi gimana seseorang membranding atau membuat dirinya kayak merek gitu atau kayak sebuah produk untuk biar dikenal sama orang gitu. Jadi kalau misalnya lihat Instagram ya atau lihat sosial medianya tentang traveling aja, oh berarti si A gitu. Dia membranding dirinya sebagai orang yang suka traveling. Betul, gitu. Kayak gitu. Saya suka masak, berarti saya membranding diri saya sebagai tukang masak ya. Iya, beda betul. Tukang masak antara chef ya. Kalau chef itu bekerja secara profesional di professional kitchen gitu kan. Kalau cuma tukang masak aja kayak saya ini ya, biasanya kadang ada tetangga yang minta tolong hajatan gitu, ikut motong-motong, nah itu tukang masak ya. Iya benar. Jadi personal branding tuh kayak gitu ya Mbak Jo? Iya, bagaimana kita membranding diri kita dikenal oleh masyarakat dan akhirnya menjadi satu ciri khas tertentu. Betul. Ya. Kita punya citra. Citra diri, iya. Citra diri. Kalau citra dalam body lotion. Iya, iklan. Kalau dalam stand up comedy itu namanya persona. Itu kata Raditya Dika. Raditya Dika dalam stand up comedy itu selalu ada persona yang kita tampilkan pada saat stand up itu sebagai apa? Misalnya kamu apa, Din? Kalau aku misalnya Dodit gitu kan. Dodit itu misalnya aku Dodit nih. Jadi Dodit ini Dodit Mulyanto mempersonal brandingkan dirinya, membrand dirinya sebagai orang Jawa yang lugu, yang sedikit katrok kayak gitu ya Mbak Jo. Dan ini apa namanya? Logatnya medok banget. Iya, logatnya medok banget dan itu loh bukan nggak tahu malu apa ya? Yang dia itu kayak bukan nggak tahu diri apa ya Mbak Jo, kayak dia pedenya tinggi gitu loh. Nah, kayak gitu. Pedenya tinggi dan dia selalu merasa bahwa saya orang Jawa yang menganut budaya Eropa. Selalu bilang kayak gitu. Itu maksud aku. Padahal nggak cocok sama appearance. Iya bener. Nah kayak gitu. Itu personanya si Dodit gitu ya Mbak Jo. Ada stand up comedy siapa lagi tuh yang kuli bangunan tuh loh, Din. Nah aku taunya Dodit, soalnya nyambung banget sama Mas Didi, kalau nggak salah namanya Mas Didi. Oke. Kuli bangunan, dia kalau nyeritain rumah miring yang ada di Dufan itu, ini anak proyek mana nih gitu. Masa rumahnya miring dibiarin aja gitu. Iya. Benar, masuk. Nah kayak gitu. Terus tadi kan aku ngasih contohnya yang temanku yang traveling itu kan Baju yang Instagramnya kayak gitu. Terus Baju yang masak-masak. Ada juga aku ngelihat di Instagram tuh nge-follow bukan 2 sih, beberapa gitu ya Mbak Jo, akun yang dia itu membranding dirinya itu sebagai pecinta buku kayak gitu. Iya. Jadi isinya semuanya itu tentang buku aja yang dia baca kayak gitu. Kayak klub buku gitu, klub baca buku gitu-gitulah. Gitu. Jadi di situ nggak ada fotonya dia sama sekali Mbak Jo. Jadi kayak baju gitu. Jadi dia tidak menampakkan wajah, cuman tangannya doang aja gitu sama tulisan dia dan bagian buku yang dia citir itu apa ya? Dia rekomendasikan atau bagiannya itu dia foto gitu maksudnya. Yang dikutip kayak di Stabilo gitu. Maksudnya mau dikutip yang dia kutip, yang dia taruh quote gitu, yang dia taruh di Instagramnya kayak gitu. Terus banyak sih yang Baju, ada buku, ada masakan, ada traveling. Banyak ada politikus banget. Misalnya Najwa Shihab misalnya ya, brandingnya kuat banget dia sebagai seorang jurnalis, reporter, kritis, MC, banyak banget. MC tapi yang politik gitu, yang berat-berat tapi dibikin bagus banget, ada puisi-puisinya juga, sama Rosiana Silalahi juga ya kalau perempuan itu. Terus kalau di luar negeri itu yang personal brandingnya kuat banget ya banyak sih. Banyak Mbak Jo. Atau contohnya Donald Trump misalnya. Ya barusan aku keinget banget sama Dave Hendrik Mbak Jo. Tadi MC kan. Dave Hendrik itu MC tapi bukan yang ke politik, yang lucu-lucu gitu, yang happy. Nah juga. Kayak gitu. Dia emang desainer sih kan. Desainer tapi juga bisa nge-MC, bisa ngelawak. Nah
kayak gitu. Dia entertainer juga. Kayak gitu-gitu. Itu contohnya banyak banget ya Mbak Jo. Banyak banget. Kalau di luar negeri apalagi gitu ya Mbak. Iya, Banyak yang Mbak Jo follow misalnya. penyanyi aja Oh, iya. yang kayak Lady Gaga, personal brandingnya dia sebagai seorang penyanyi, pencipta lagu, musisi, Iya. dan juga suka berpenampilan eksentrik gitu Nah, ya, nyentrik gitu. Kalau di kita Melly Goeslaw, yang baju Dulu- ya. dulu Dulu, sebelum pakai jilbab, benar, ya. dulu. Itu Lady Gaga. Iya, Lady Gaga. Banyak banget ya, hampir Banyak semuanya banget. bisa membranding dirinya sendiri, makanya mereka bisa sukses berkarir di dunia apapun ya, ada yang di musik, ada yang di politik, karena mereka bisa membentuk personal brandingnya Betul. itu. Kalau Jonas Brother maju. Nah, kayak gitu dia sama saudara-saudaranya dia personal brandingnya kayak sepaket gitu. Jadi kalau misalnya ntar Joe di mana, ntar Nick di mana, terus ntar saudara satu lagi di mana, terus ntar mereka bertiga. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi personal brandingnya kuatnya di persaudaraan ini sama kayak gitu. keluarga Kardashian juga persaudaraan. Kayak gitu. Itu kan ini ya Baju, keuntungannya itu semakin banyak nggak sih maksud aku, karena kan 3 gitu orangnya yang Jonas Brothers gitu. Kalau yang Kardashian semakin banyak lagi. Belum lagi anak-anak mereka yang masih kecil-kecil itu. Nah, wah itu. Itu. Nah, kenapa sih Baju kita tuh, atau kenapa personal branding itu penting gitu? Iya, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Tapi dipikir-pikir benar sih. Kan emang personal branding ini apalagi di zaman sosial media sekarang ya Baju, itu kan tujuannya biar kalau misalnya kita masih mencari kerja, itu biar perusahaan-perusahaan itu gampang mencari kita gitu. Jadi mereka tuh udah ini sesuai nih dengan pekerjaan yang ini gitu. Sama kayak misalnya influencer juga kan. Ini channelnya misalnya aku taunya masak ya, masak berarti dia cocok nih dengan produk-produk ini. Betul, kayak gitu-gitu. Terus misalnya yang influencer kosmetik itu juga ya Mbak Ju. Vlogger, beauty vlogger beauty gitu. vlogger itu. Akhirnya ya banyak yang menawarkan produk-produk kecantikannya. Dan mungkin nggak nawarin produk aja ya Mbak Ju, juga kerja sama lain dan kayak membangun gitu. bisnisnya sendiri dengan brand dirinya sendiri kan. Nah itu dia, itu jadi ujung-ujungnya duit emang. Itu kalau yang vlogger. Kalau misalnya yang tadi yang masih cari kerja beneran dilirik sama perusahaan-perusahaan gitu ya Mbak Ju. Jadi gampang mereka nemuin. Juga membangun kredibilitas juga ya. Iya. Tapi ini menurut saya kenapa penting ya, kalau kita mau sukses di masa yang akan datang. Sukses itu dalam artian uang ya, uang ya. Kita kan nggak membahas sukses karena banget dalam bentuk kebahagiaan atau apa gitu. In terms of materi. Misalnya kita udah lama nih bermain sosial media, udah lama, dan pelan-pelan follower banyak, subscriber banyak kayak gitu. Dengan sendirinya personal branding kita ini terbentuk. Terus apa yang akan terjadi ketika media sosial itu runtuh misalnya? Nah, runtuh itu misalnya YouTube dilarang di Indonesia. Ini misal ya, padahal dia udah YouTuber dengan subscriber sekian juta gitu. Atau Instagram di-ban gitu. Padahal dia udah followernya sekian juta gitu. Atau juga bukan karena di-ban di Indonesia nggak boleh. Kalau aku mikirnya ya Mbak Jo, someday internet ini akan digantikan oleh sesuatu lain yang baru lagi, yang itu tuh lebih dari ini gitu. Nah di sini kekuatan personal branding kamu, kekuatan personal branding kita. Orang udah tahu. Meskipun Instagram runtuh, YouTube hilang atau apapun, tapi kamu sudah membentuk personal branding kamu sendiri. Orang sudah mengenal kita sebagai apa. Kita akan membuat bisnis apapun akan lebih mudah karena sudah dikenal orang. Kayak gitu. Benar. Jadi ya ujung-ujungnya duit tadi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin usaha apa, karena orang udah tahu kita itu seperti itu, orang jadi lebih percaya. Jadi kayak semacam pemasaran ya, kayak strategi pemasaran jangka panjang personal branding itu. Benar. Jadi tadi kan orang percaya Mbak Ju. Salah satunya juga kenapa penting untuk membangun kepercayaan orang lain ke kita gitu. Jadi orang percaya kalau misalnya Mbak Juju bisa masak banyak karena kayak gitu. Dari dulu udah kontennya udah masak segitu banyaknya misal. Benar. Atau Dini misalnya ngajar bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Perancis dan sebagainya misalnya ya. Orang udah percaya kamu Din, kamu bikin lembaga pendidikan bahasa yang kayak gimana pun, dia Dini yang pinter itu kayak gitu. Beda. Iya,
Iya, kayak gitu. Itu personal branding. Benar banget kayak gitu. Terus juga ini ya Mbak, jadinya itu ke kitanya juga, maksud aku itu tuh lebih percaya diri. Nah, orang lain percaya sama kita, nah kita juga semakin percaya diri. Jadi karena kita percaya diri, jadi kita semakin semangat untuk mengembangkan diri. Kalau aku sih gitu. Jadinya apa ya? Simbiosis mutualisme gitu loh, nggak yang cuman ke orang lain aja. Kita yang untung banyak, tapi kita ke diri kita juga bisa semakin grow, menurut aku gitu. Terus gimana Mbak Ju? Caranya tuh gimana caranya untuk membentuk untuk membranding diri sendiri itu? How do we brand ourselves gitu? Ya kalau di media sosial kita harus bikin konten ya. Benar. Kalau nggak punya karya ya gimana orang mau lihat brand kita gitu. Karya itu nggak harus bentuk dalam bentuk apa ya Din ya. Video misalnya, atau apa, bisa jadi kita menciptakan bikin butik atau bikin apa namanya jualan apa gitu kan. Benar. Karya juga kan. Bisa juga kita menemukan dulu, kita kenali dulu potensi diri kita ya Mbak Ju. Nah itu yang paling penting tuh. Jadi kita tuh nyamannya, sukanya itu di bagian mana nih gitu. Kalau misalnya aku hobi, bener. Misalnya aku seneng ngomong gitu. Nggak bisa habis kalau ngomong, serius. Aku kalau ngomong tuh emang nggak bisa habis, banyak banget aku tuh Mbak Ju. Nah ketemu sama Mbak Juju yang kita tuh nyambung banget. Nah terus Mbak Juju sih yang punya ide emang pertama ngebuat channel ini. Kalau misalnya teman-teman lihat video dulu ya, benar, video-video sebelumnya juga aku sering mention banget gitu, ini ide Mbak Juju sebenarnya gitu. Tapi emang sebenarnya aku sendiri pribadi itu seneng ngomong gitu loh. Jadi dengan kayak gini tuh kayak ada wadahnya gitu ya Mbak Ju kita tuh gitu. Nah dari situ gampang banget kan ngomong tuh buat aku gitu. Jadi I don't need effort lebih untuk melakukan ini kayak gitu-gitulah. Nah dari situ terus akhirnya aku setuju, terus kita bikin channel ini. Nah ini salah satu mengenali potensi salah satu cara untuk mengenali potensi kayak gitu. Dan makanya bikin ini juga salah satu caraku untuk bikin personal brandingku gitu ya Mbak Ju. Iya, sebagai Dini yang sebagai ada di kayak gitu. Nah terus udah tahu tuh aku senang ngomong, oh ya udah kayak gini. Misalnya teman-teman senang gambar, ya udah lanjutin dibikin nyanyi, misalnya ya udah nyanyi, cover lagu kayak gitu. Terus kalau misalnya ntar pasti kita ada pikiran udah banyak yang bikin channel atau bikin konten tentang gambar, udah banyak yang bikin tentang cover lagu gitu. Udah banyak yang nyanyi, udah banyak yang lebih bagus daripada gue. Bener. Misalnya kalau gitu. Misalnya kayak gitu terus nggak maju-maju ya Mbak Ju? Iya, nggak terbentuk personal branding. Lu udah lakuin aja, udah jalan aja dulu gitu ya Mbak Ju. Yang penting memang kita suka di situ kan, itu hobi kita gitu. Yang penting suka dulu. Kalau udah suka nggak bakalan ngerasa capek ya, kayak ngerasa asik aja udah jalannya aja. Kita juga ngobrol doang sih, apaan sih gitu. Paling beratnya karena kita udah kerja dari pagi sampai sore gitu loh. Bener. Nggak, beratnya itu cuman kita gimana bagi waktunya. Kalau mau dibikin full time kita cuma podcastan kayak gini, mungkin akan lebih maksimal lagi kali ya hasilnya. Nah kita tuh caranya biar bisa membentuk personal branding personal branding itu kita harus tahu target kita ya Mbak. Iya betul sekali. Kamu jualan pindang tapi jualannya di ibu-ibu kompleks elit yang nggak bakalan kena juga. Yo ora payu bahasa Jawanya. Yang nggak bakalan laku ya Mbak Ju. Ya masa ya mereka mau beli pindang kayak gitu. Jadinya tuh ya di lain ya di ibu-ibu perumahan yang sempit-sempit itu kayak rumah makanya gue. TikTokers kenapa mereka bisa se-hits itu? Karena segmentasi TikTok itu segmentasi luas. Pasarnya itu anak-anak yang usia misalnya antara 15 sampai dengan 25 tahun misalnya gitu kan. Benar banget. Nah, dan konten-kontennya menyesuaikan usia itu. Akhirnya mereka cepat naik gitu. Dan gampang banget jadinya ibu-ibu bawa bapak sekarang bikin konten TikTok Maju. Semuanya anak-anak kecil juga. Itu aku juga heran sampai sekarang aku belum download TikTok. belum mau download gitu. Aku pernah dengar sih kalau TikTok itu katanya sih nggak selamanya Din. Beda dengan YouTube ya. Menurut aku soalnya yang instan itu akan
akan terganti dengan yang lebih menarik betul. lagi nantinya pasti. Menurut aku gitu, meskipun ya TikTok saat ini sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan, betul sekali. Sangat menjanjikan juga gitu. Kalau misalnya duit ya kita mikirnya gitu. Terus selain tadi segmentasi pasar, harus punya ciri khas. Oh, nah, ini penting banget ini. Iya, pentingnya mau pakai jualan apapun gitu. Ya penting. penting. Ada engnya ya. Iya, penting banget karena mau jualan apapun. Iya. Kayak gitu. Harus punya ciri khas. Kayak Mbak Juju, channel Cicara Homemade Kitchen itu khasnya suaranya Mbak Juju dan nggak ada mukanya gitu, nggak ada wajahnya. Gitu. Ya tapi suaranya tuh kata beda, orang-orang tuh beda. Suara ada yang bilang bikin males suaranya. Ada yang bilang kayak suaranya ibu-ibu bandara itu pramugari. Iya, ada yang bilang kayak pramugari. Ada yang bilang kayak ngantuk ya. Iya, ya kayak udah gitu. Pokoknya kontroversial lah ya. Kalau kata ponakan aku, suaranya tante jelek. Suara kamu maksudnya ya? Suara aku jelek gitu. Karena suaraku tuh kayak bangun tidur, pakai suara asli gitu loh, bukan. Ya emang mau pakai suara palsu gimana? Maksudnya kayak kalau misalnya aku pakai suaraku buat nyanyi, ya nggak gitu juga Mbak ya kan beda gitu. Jadinya, tapi itu ciri khas memang. Nah kayak gitu, suaranya suara kayak bangun tidur, suara gue kata ponakan gue. Aku dulu pernah kan jadi agen asuransi, nggak keterima Din. Selanjutnya tuh nggak boleh gitu, karena harus banyak menelpon klien kan. Kenapa? Karena terlalu manja suaranya. Astaga. Oh my god, Manjalita nggak boleh jadi agen asuransi. Nanti dikira apa ya gitu. Manjalita. Astaga, ya terus selain punya ciri khas, itu kita juga harus bisa menjaga konsistensi. Iya, tanpa konsistensi bubar ya. Iya. Bisnis gitu. Apapun, usaha apapun. Bener, kalau misalnya nggak konsisten, ya udah. Buyar. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, emang kayak gitu ya Maju. Jadi memang harus memulai gampang. Istiqomahnya itu yang istiqomah susah. Itu emang susah. Diet aja nggak istiqomah, bubar. Iya, balik lagi gitu, gendut lagi gitu, kayak gue. Gitu emang. Jadi intinya nih, kenapa kita penting punya personal branding itu untuk yang masa yang akan datang ya, untuk jangka panjang. Kalau misalnya YouTube sudah tidak ada, TikTok sudah tidak ada, Instagram dan sebagainya nggak ada. Tapi kalau kita punya banyak follower, kita sudah dikenal oleh banyak orang, berjuta-juta orang. Insya Allah sih ya, kita bikin apapun sudah dikenal orang duluan. Dan orang sudah menaruh kepercayaan pada kita sesuai dengan branding yang sudah kita bangun selama ini gitu. Bener banget itu. Serius banget ya gue ngomong. Udah kayak yes ma'am gitu. Yes ma'am gitu. Iya sih, bener banget. Makanya kadang ada yang bilang gini loh, kamu nggak takut jadi YouTuber, kamu nggak takut nanti kalau misalnya sekarang YouTube lagi naik, kalau misalnya udah nggak naik gimana? Atau kamu jadi TikToker kalau sekarang lagi booming-boomingnya TikTok, kalau udah nggak booming lagi gimana? Tenang, ada personal branding. Benar. Selama ini kita sudah membangun personal branding selama bertahun-tahun. Nyari follower itu gampang ya. Ibaratnya kita konsisten aja terus, tapi bagaimana membentuk personal branding yang bisa orang tuh percaya banget sama kita dan ngefans gitu tuh, itu yang sulit gitu loh. Benar-benar. Sama kayak yang aku barusan ingat Bonge Baju. Bonge meskipun dia cepat gitu kan ya. Sekarang kan udah nggak ada kan, Citayam Fashion Week itu udah nggak ada. Tapi menurut aku dia sudah ngebentuk brandingnya dia. Branding seorang Bonge itu akan ada gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan di in the near future gitu. Apa bahasa Indonesia itu? Dalam waktu dekat, Allah susah amat. Dalam waktu dekat itu Bonge akan ada beberapa iklan yang masuk ke dia. Karya lainnya dia. Atau karya lainnya dia, menurut aku. Semua gitu. pernah Bonge pada waktunya. Iya, semua. Jadi inget zaman SMA. Baiklah teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.